apa sih yang harus dilakukan dalam konteks kepengasuhan anak ini agar anak bisa memiliki sifat amanah ini, tertanam sifat amanah ini. Apa yang perlu diprogramkan barangkali oleh orang tua terhadap anak-anak mereka, sehingga secara bertahap berproses anak-anak kita gitu ya bisa menjadi pribadi-pribadi yang amanah, yang pada akhirnya tadi disebut oleh Pak Zaim mention surat Al-Mu'minun sebagai salah satu indikator untuk bisa meraih kesuksesan. Nah, untuk membangun agar anak-anak kita menjadi pribadi amanah, program apa yang perlu disiapkan? Sebenarnya sederhana sekali, hanya ada 2 program mendasar ya. Yang pertama adalah terkait tadi saya sebutkan secara langsung bahwa amanah itu fisikal mental. Maka yang sederhana sekali adalah fisik. Nah, kalau kita melihat dari pendidikan anak-anak kita di tingkat PAUD gitu ya, yang pertama ditekankan ini kan pelatihan motorik ya. Jadi agar anak-anak memiliki motorik yang baik, agar anak-anak kita yang balita ini motoriknya berkembang, fisiknya berkembang secara baik. Nah ini yang paling dasar, dan karena itu dari kecil latihan fisik atau olahraga ini menjadi penting gitu. Nah kalau kita lihat Rasulullah sendiri kan pribadi yang menjaga betul fisik ya. Apalagi masyarakat zaman dulu gitu ya, yang sehari-hari harus berjalan kaki ke sana kemari untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu memecah kayu bakar, itu semua kegiatan-kegiatan fisik ini yang perlu dilatih. Nah, di era sekarang tentu harus diprogramkan secara khusus karena kehidupan tidak serta-merta melatih motorik kita, tidak serta melatih fisik kita. Karena itu kebiasaan misalkan orang tua untuk mengajak pagi-pagi anaknya jalan habis subuh sebentar gitu kan, sebelum kemudian mungkin hanya beberapa saat di sekitar rumah, hal ini saja sudah menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian juga kita biasa melihat anak kecil dibelikan sepeda gitu, ini kan juga sudah melatih motorik, melatih fisik dengan baik gitu. Apalagi yang sekarang ada alirannya bahwa sepedanya sebaiknya yang tidak ada penyangga kiri kanan sehingga anak berlatih sendiri gitu ya. Walaupun belum ada pedal gitu kan. Akan berlatih keseimbangan. Ini kan juga sudah melatih fisik. Atau kemudian kemarin saya berdiskusi dengan kawan di grup kita, dengan Kak Ojan gitu ya. Anaknya masih balita, masih PAUD, dan kemudian anak ini berlatih parkour gitu, yang asik dengan latihan parkour. Nah ini ya melompat-lompat. Ini kan melatih fisik. Kelihatannya kan sangat sederhana ya, tetapi inilah yang membangun awal bahwa fisik ini penting, olahraga ini penting, dan itu perlu dibiasakan dari kecil, dan sehingga sampai nanti itu menjadi satu kebiasaan. Itu satu hal. Kemudian program kedua gitu, bersejalan dengan fisik tadi adalah ini melatih ketekunan, melatih istiqomah. Nah dalam kehidupan beragama kan mengapa kita diwajibkan sholat sehari 5 kali gitu. Ini barangkali salah satu dengan waktu yang tertentu, ini barangkali juga satu latihan agar kita terbiasa tekun, terbiasa istiqomah, walaupun mungkin sholat kita belum sempurna. Nah kebiasaan-kebiasaan ini bisa dikembangkan ke yang lain. Misalkan soal mengaji, dibiasakan anak mengaji pada jam-jam tertentu. Soal berapa banyaknya relatif, tetapi anak menjadi rutin. Kemudian juga ada latihan-latihan yang misalkan belajar tertentu pada jam tertentu.
Ini kan juga akan melatih ketekunan, melatih istiqomah. Atau yang lain lagi ya, jadi misalnya ada kebiasaan di beberapa keluarga untuk anak diajak untuk belajar merapikan tempat tidurnya sendiri. Ini bukan sesuatu yang sangat besar, sepertinya tidak punya nilai yang hebat gitu, tetapi membuat anak kemudian menjadi terlatih tekun, terlatih untuk mengerjakan secara ajak. Nah, menjadi pribadi yang ajak inilah yang akan menjadi kekuatan luar biasa untuk menjadi pribadi amanah. Ada satu pepatah lama kan, misalkan yang diungkapkan seperti sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kita tidak bisa membuat bukit mendadak dan nggak perlu. Kita cukup dengan sedikit-sedikit tumpukan tanah dan sebagainya. Ini lama-lama bisa menjadi bukit. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang perlu diprogramkan kepada anak-anak kita, dan tentu saja harus dimulai dengan contoh dari kita sebagai orang tuanya. Baik, menarik Pak Zaim nih. Dalam ketika sudah masuk dalam konteks bagaimana merekayasa pembentukan sifat amanah ini kepada anak-anak. Saya coba ingin mengaitkan dengan surat Yusuf Pak Zaim ayat 55. Di situ ada statement dari Yusuf yang menggaransi dirinya gitu ya. Beliau mengatakan kepada raja ya, agar dia dipilih menjadi menteri keuangan, khazainil ard, qala ij'alni ala khazainil ard. Garansinya adalah inni hafizun alim ya. Kenapa dia mempromot dirinya supaya diangkat jadi menteri keuangan? Karena saya sangat pandai menjaga amanah dan memiliki ilmu pengetahuan. Nah, kalau di kita itu kan episode Yusuf sudah masuk kerajaan Mesir. Kalau kita tarik ke mundur episode kehidupan sebelumnya, Yusuf ini kan ditempa dengan berbagai macam kesulitan, Pak Zaid. Mulai didengki saudaranya masuk sumur, kemudian dijual sebagai budak, digodain oknum istri pejabat, sampai di penjara. Nah, apakah kemudian ini bisa kita korelasikan dengan pembentukan amanah ini, bahwa memang kalau tadi Pak Zaim memberikan contoh satu stimulus ya yang untuk membentuk keajegan itu merapikan tempat tidur dan seterusnya gitu. Apakah kemudian membiasakan anak untuk menghadapi berbagai macam tantangan tentu dengan level usianya, yang kemudian dia berhasil mengatasi itu, ini akan juga membentuk sifat amanah nih Pak Zaim pada diri anak. Dan bagaimana kemudian mungkin juga kita eksplorasi dalam konteks kekinian ya, atau modifikasinya. Gimana Pak Zaim? Iya, betul. Jadi kita membiasakan anak untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil-kecil secara ajak, secara kontinu. Dengan demikian tidaklah tugas tadi akan menumpuk menjadi satu masalah yang besar. Jadi kebiasaan itu akan dididik. Nah, kalau itu terbiasa, pada akhirnya ketika dia menghadapi satu tantangan yang besar sekalipun, anak tidak akan kemudian patah, karena dia akan mengerjakan hal kecil sedikit, tetapi continue, dan dengan itu ternyata tanpa sadar ada perlipatan kali yang luar biasa, sehingga persoalan tadi teratasi dengan baik. Nah, kita ingat satu dongeng yang biasa dikisahkan di tradisi Tiongkok. Ketika cerita tentang kakek bodoh ya, di mana kakek bodoh itu menggali ke sawah di daerah sana, itu terhalang oleh bukit, dan karena itu tidak dapat sinar matahari dan tidak subur, dan kemudian kakek itu mencangkul. Dan ketika ditanya orang, mau sedang apa kek, dia mengatakan bahwa saya sedang mencangkul bukit ini untuk memindahkan, dan semua orang kan tertawa.
Dan ketika semua orang tertawa tuh kayak umurmu kan terbatas. Kapan ini? Kakek itu terus saja melanjutkan, ya umurku terbatas, tapi kalau aku nggak selesai kan akan dilanjutkan oleh anakku. Kalau anakku umurnya nggak nyampe juga akan dengan cucuku, dan pada akhirnya desa ini akan makmur karena karena upaya tersebut. Nah, hal itu juga terjadi pada jadi akan membentuk satu sikap resilient, sikap yang teguh, yang menjadi daya tahannya kuat, seperti tadi diungkapkan seperti pada Nabi Yusuf ya, karena terlatih untuk hal-hal yang menjaga amanah, menjaga kecil, dan kemudian itu menjadi ajek pada dirinya. Ketika menghadapi cobaan-cobaan besar, ini tidak patah. Ini tidak kemudian menjadi frustrasi. Inilah yang kemudian menjadi tantangan mental health anak-anak sekarang, yang menjadi rapuh karena begitu ada persoalan kecil, seolah-olah ini menjadi satu persoalan besar dan tidak bisa mengatasi. Tapi ketika terlatih dengan keajekan, istiqomah dari hal kecil, tidak ada satu persoalan besar sekali yang akan dianggap sebagai satu beban, karena sedikit demi sedikit akan terurai. Itu yang saya kira menjadi nilai penting, dan secara umum ini menjadi titik lemah luar biasa di kalangan umat ya.